Saya ini kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 11.30 malam, saya dan ketiga teman saya, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, saya dan Sony selalu bareng, karena jalur ke rumah saya searah dengan jalur ke rumahnya. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menghembus jaket dan membuat saya menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak saya untuk mampir bila ada warung nanti. Karena kami memang belum makan sejak tadi siang, setelah saya menyetujui, kita pun kembali jalan. Dan saya jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini, hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya saya pulang jam 12:30. Itu nggak sesepi ini. Walau hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang, namun saya tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaan saya saja. Sialan, malam ini memang beda, begitu dingin sekali. Saya kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasi saya buyar saat mengendarai motor. Tiba-tiba Sony yang di depan saya berhenti. "Kenapa Son, motor lo?" tanya saya kepada Sony. "Tadi gua nggak lihat ada polisi tidur gede banget, gua hantem aja. Makanya gue berhenti untuk ngecek takut kenapa-napa di motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setahu gue ini jalan nggak ada polisi tidurnya, dan gue dari tadi di belakang lu juga nggak ngeliat lu ngantem apapun," suruh saya. Dan hal ini membuat kacau pikiran saya. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony nggak mungkin bercanda karena setahu saya dia itu orangnya kalem dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali berjalan. Saya melihat di sekitar, ternyata hanya ada saya dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat saya heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan samar-samar lampu 5 watt, dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baleho atau papan iklan besar yang masih kosong, sebelum ada iklan yang terpapang. Akhirnya Sony dan saya berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas saya turun dari motor, tiba-tiba saya tersandung papan kilometer yang tinggi selutut dan cukup membuat kaki saya sakit. Ya udahlah, faktor dingin dan sedikit kecapean membuat saya nggak ngeliat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri, dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopi 2, Bu. Kalau ada makanan ringan, seperti roti juga pesan 2 ya, Bu," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, saya pun iseng-iseng bertanya kepada suami ibu warung. "Warungnya buka 24 jam, Pak?" tanya saya. "Iya, Mas, saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujar saya. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. "Ini, Mas, kopi sama rotinya," ujar ibu warung sambil menunjukkan kopi dan roti yang kami pesan. "Oh iya, terima kasih ya, Bu," jawab Sony. "Saya buatkan tahu isi juga, dingin-dingin begini enak loh, Mas, untuk isi perut mas-mas ini. Masih hangat loh, Mas," ujar ibu warung. "Ya, Bu, terima kasih," jawab saya. Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepada saya dan Sony. Lalu saya ambil tahu isi itu. Kebetulan saya sangat lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah saya makan, ternyata enak juga tahu isi ini. Begitupun juga sambalnya, sampai-sampai saya dan Sony habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan saya bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Beberapa saat kemudian, semua tadi berapa, Bu? Kopi 2, roti 2, dan tahu isi kita berdua habiskan. Hehehe.
ujar Sony sambil tertawa. Semuanya 20.000 mas, jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat saya menuju motor, lagi-lagi saya tersandung papan kilometer. Oke, kali ini saya benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki saya tersandung. Saya pun melihatnya, di sana tertulis kilometer 12. Setelah rasa penasaran saya hilang, akhirnya kami pun mulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi, hujan rintik-rintik seperti biasa, tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri karena kali ini saya sudah nggak sejalur lagi dengan dia. Dan rumah saya masih agak jauh sedikit. Anehnya, di jalan yang menuju rumah saya tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin karena gue kelelahan, gumam saya. Sesampainya di rumah, saya sholat isya dan membersihkan diri. Mata belum mau menutup alias belum ngantuk. Saya pun mendengar lagu, tiba-tiba HP saya berdering, ada panggilan masuk. Ternyata itu Sony. Tadi lu ngerasa aneh nggak selama perjalanan pulang, Dit? Tanya Sony melalui telepon. Iya sih, jawab saya. Kirain gue doang, Dit. Motor gue pas dicek di rumah ternyata nggak ada yang rusak, padahal tadi gue hantam kalau tidur gede banget cuy, ujar Sony. Ya syukur deh Son. Sorry gue capek banget nih, gue tutup dulu ya, besok di kampus aja ngomongnya, jawab saya. Oh oke Dit, ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat saya stres, gak seperti biasanya, akhirnya saya memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya saya pun tertidur. Seperti biasa, alarm HP saya pukul 5 pagi berdiri untuk membangunkan sholat subuh. Ternyata terasa berat untuk melek. Ampun betapa kagetnya saya karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tampak berdiri di sudut kamar saya dengan muka pucat dan tampak berekspresi. Sepertinya saya antara sadar dan tidak, atau hanya halusinasi. Sialan, apaan lagi nih? Saya pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang, jam menunjukkan jam 7 pagi. Saya pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Saya berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada di warung. Ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya saya sampai di jalan yang kemarin saya lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah saya dekatin ke sana juga terdapat papan kilometer, tulisnya kilometer 12, yang membuat saya tersandung semalam. Iya, tidak salah lagi. Ini tempat saya dan Sony semalam hampir ke warung. Dan betapa kagetnya saya karena tempat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah apa saya berhalusinasi atau tidak, di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas saya lihat rambut panjang, bergaun putih. Wah, ini membuat saya gemetar dan saya cepat-cepat starter motor untuk pergi dari tempat itu. Karena saya sebelum sarapan dan gemetaran akibat hal sialan tadi, akhirnya saya berhenti di tempat jualan nasi uduk. Bu, nasi uduk satu ya, ujar saya. Ya mas, jalan sekitar sini pun sangatlah ramai, apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya, gumam saya dalam hati. Ini mas nasi uduknya, ibu itu memberikan nasi uduk pesanan saya. Ya terima kasih bu, rasa penasaran membuat saya bertanya kepada ibu. Si ibu tukang penjual nasi uduk, bu, apa kalau malam jalan di sepi sekali tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali? Oh tidak di, kalau malam di sini lumayan ramai, apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam, jawab ibu itu. Oh begitu ya bu, kenapa mas, kok mas pucat bener, sedang sakit? Dan akhirnya saya pun menceritakan kejadiannya semalam saya alami dan Sony. Dan ibu itu kemudian menjelaskan,
Dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung, dan truk itu hancur tak berbentuk menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang Mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya nggak makan apa-apa, ungkap ibu itu. Saya sering melewati jalan ini, tapi baru kali ini saya merasakan hal seperti itu semalam. Ya, kemana-mana banyakin doa ya Mas, timpal ibu itu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, saya pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar saya tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya saya tidak memberitahu hal ini ke Sony. Saya takut dia jadi trauma akan hal ini.